Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi al-kiram wa ila hadrati sultanil awliyai Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani wa hadrati Syekh Khalil Bangkalan wa hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Ilyas Ruhiyat Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Mematengku Poha Karawang Matu Bagus Bakir Sempuro Abu Yadim Yati Banten Abu Syairah Marta Majahid Abdul Salam Cirebon Hadrati Kiai Masduro Tipar Sukabumi Hadrati Kiai Abdullah Mahfuz Babakan Tipar Sukabumi wa ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa jaddi Muhammad Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim usulihim wa furu'ihim wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nakhussu khususan Kiai Haji Zainal Mustafa wa ila Sukabumi wa ila ruhi walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini saya cukup kedinginan ini karena saya berada di Sukabumi, tepatnya di pendopo mininya Wa Samsul, ya, Wa kita semua, di daerah apa teh? Subang Jaya. Nah, Subang Jaya, Sukabumi, kota Sukabumi. Berbeda sekali cuaca Sukabumi dengan cuaca Karawang. Saya rada ngahod-hod saeutik ini, ya. Kalau di Karawang hareudang, Karawang hareudang. Nah, kalau Sukabumi tariris, Sukabumi tariris. Nah, alhamdulillah kita bisa menghirup udara segar, nyanyian burung, kokok ayam serta deru mesin kendaraan. Bisa menikmati secangkir kopi. Nah, ini kopi bikinan Ibu Wulan, ya, istrinya Wa Samsul, luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mantap, ya. Bisa menikmati sebatang rokok. Nah, semangkok bubur. Wah, ini Ibu Wulan menyediakan saya juga sebubur mangkok. Semangkok bubur pagi ini. Terima kasih Bu Wulan, ya. Ada Kang Ahmad Musta'in. Kemudian siapa lagi nih? Wah, nih. Siapa? Ada Ibu Yulia Sukmiyanti, ada Ibu Rina, ada KM kelas kita Farid Mawardi, ada Ustadz Kamaluddin Abdullah, sekretaris kelas kita. Ada Kang Dadang Samsul Bahri dari Subang. Kemudian ada Ade Rijal M. Ada Neng Mai Pratama, ya, dari Banyusari. Kemudian ada Teh Haji Cucu Hamidah Abdul Hamid, senior saya di Cipasung ini. Ada Ayah Tiaz. Ada Kang Mus, Jepidud Kang Mus. Ada Al Afghani, ada Haji Muhtar Kot. Ada bibi saya tercinta, Bi Haji Hidayati Fatimah di Bandung bersama Mang Profesor Budinya, ya. Semoga sehat-sehat selalu. Ada Dadan Ramdhani. Tak lupa juga penasehat spiritual saya, yaitu Aki Udin, ya, ajengan Syahruddin Haris.
Ada Ustadz Abidani di Panjalu, Sukabumi. Ustadz, saya sedang di Sukabumi juga ini. Ya. Ngopi Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang mulazamati ta'ah wa tarkil haram. Kali ini Imam Ghazali tetap menyoroti tentang makna ikhlas. Innal mu'minina kama wassafahumullahu fi kitabihi yaqma'una fi jannatihi wa yakhafuna min narihi wal adillatu ala dzalika katsirah wa hum mukhlisuna 'amiluna akhlasul 'amala lillahi ta'ala. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu seperti yang disifati oleh Allah di dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim. Mereka berharap akan mendapatkan surganya Allah. Mereka menginginkan masuk surganya Allah. Wa yakhafuna min narih, mereka juga takut terhadap nerakanya Allah. Wal adillatu ala dzalika katsirah. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, bahwa setiap mukmin itu mereka berharap akan surga dan selamat dari neraka. Akan tetapi wahum mukhlisuna amiluna akhlasul amala lillah. Dalam pelaksanaannya hati mereka begitu bersih, ikhlas dalam beramal hanya karena Allah semata. Walaupun ada harapan masuk surga, takut kepada nerakanya Allah, tetapi itu tidak menjadi motivasi buat mereka. Mereka beribadah lillah, hanya semata-mata karena Allah saja. Warwiyah, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yakun ahadukum kal kalbis su'i in khaufa amila. Kalian jangan seperti anjing yang jelek. In khaufa amila. Kalau anjing itu takut, baru dia bekerja. Takut sama yang sama pemiliknya, ditakut-takuti, baru dia mau kerja, mau cari tikus atau cari apa saja yang disuruh oleh pemiliknya. Walakal ajirisu, jangan seperti orang yang kuli, pekerja yang jelek juga. Illam yu'ta ajran lam ya'mal. Kalau tidak dikasih gaji, dia tidak mau kerja. Kalau nggak dilihat sama bosnya, sama yang memperkerjakannya, dia tidak mau bekerja. Jangan seperti itu, karena Allah itu selalu melihat kita, memperhatikan kita, dan apa yang kita dapatkan dari Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita perbuat untuk Allah, untuk diri kita sendiri sebetulnya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Allah. Nah, gitu, Pak. Saya dengan Mas Samsul ini ya. Saudara-saudara, ada mustaminya ini. Haji Emak Maimunah ini ya, ikut hadir. Gitu bari nyusahan gak hadir weje. Kemudian Muhammad Rizki ya, ada Kang Ayi Syarif Hidayat. Wah. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Kokok. Ini dari Banjaran, Bandung. Ada Muhammad Maki Al-Bukhari, Ustadz muda kita dari Cilamaya. Ya, terima kasih Ustadz.
Ustaz Dudung Abdul Salam Depok sudah hadir. Ada Haji Samlani ya, Haji Samlani Tangerang. Nah, hadir juga ya. Nah, Haji Iskandar belum muncul nih bersama dua pengawalnya Uceng dan Ucup. Ya. Aang Samlani oke, Aang Samlani ya di Tangerang. Bersama Aang Dodi. Aang Dodi DRS Dudara Rada Suwe. Wa minan nasi wallahu alam bimuradi. Dan sebagian orang, sebagian manusia ada orang ya'budu yang menyembah Allah kepada Allah ala harfin. Ala harfin itu secara bahasa di atas tepi gunung. Harfil jabal itu torful jabal, di tepi gunung, tepi jurang. Maksudnya menurut Imam Mujahid dan Imam Qatadah, ala harfin itu ay ala syakin, beribadah kepada Allah, menyembah Allah di atas keraguan, di atas kegamangan. Bagaimana? Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau ada sesuatu yang baik, yang dirasakan baik dalam hidupnya, maka dia merasa tentram. Tapi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau ada keburukan, kalau ada musibah, kalau ada bencana, kalau ada kesulitan dalam hidupnya, maka dia kembali menjadi orang yang kafir, orang yang inkar, khasirat dunya wal akhirah. Orang tersebut orang yang rugi baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, menurut mufassir besar Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berkomentar tentang ayat ini bahwa zakarahu ta'ala biqouli fi hadhil ayah fa in asabahu khairun dan seterusnya, wa minan nasi may ya'budullah dan seterusnya. Allah menceritakan A'raban, seorang penduduk Arab Baduy. Para penduduk Arab Baduy ini penduduk Arab yang tinggalnya di hutan-hutan, di kaki-kaki gunung di sana di Arab. Ya, kurang kampung lah, Baduynya Arab. Kanu yuqaddimuna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajirina min badiyatihim fa innalu rakha'an min aishin ba'dal hijrati waddukhul fil Islam aqamu ala Islam wa illa irtaddu. Jadi ayat ini turun, asbabun nuzulnya ini, sebab turunnya ayat ini adalah karena ada Arab Baduy, orang-orang primitif, Baduy ya, orang-orang kampung yang hidup di hutan itu, Arab yang hidup di hutan, mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan muhajirin min badiyatihim, mereka pindah dari gunung-gunung itu, dari hutan-hutan mereka, dari kampung, kemudian mendatangi kota Madinah untuk bertemu junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya memang motifnya lain. Fa innalu rakha'an min aishin ba'dal hijrah waddukhul fil Islam aqamu 'alal Islam wa ila irtaddu. Kalau mereka hidupnya mendapatkan rakha, ya, kesenangan, duit banyak, kemudian hidup enak. Nah, setelah hijrah ini, setelah mereka pindah dari kampungnya ke kota, mereka masuk Islam. Mereka rajin sholat, ikut bersama Kangjeng Nabi. Begitu wa illa irtaddu, begitu hidupnya mulai sulit, ya,
mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, irtadu, mereka murtad lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Sebagian orang itu ada orang-orang yang menyembah Allah, yang berjuang dalam agama Allah di atas keraguan. Sebetulnya zaman sekarang juga Mas Samsul banyak sekali. Kalau dianggap menguntungkan bagi dia dan kelompoknya, rame-rame meneriakan agama Allah. Bahkan agama Allah itu menjadi jualan. Ini yang bahaya ini. Dijual untuk kepentingan politik, untuk kepentingan diri pribadi, untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Dan Allah sangat amat membenci orang-orang yang menjual agama demi kepentingan dirinya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah men. Ya, ududna ya. Tenganan. Ternyata bisa berapa ya? Waduh. Begitu, jadi memang ya annas ajnas, manusia itu bermacam-macam. Mari kita berjuang dalam agama Allah. Mari kita menyembah Allah. Mari kita rajin datang ke masjid, bersedekah, wakaf tanah dan lain-lain untuk kepentingan agama, ya. Tapi sekali lagi jangan berdasar kegamangan, jangan berdasar keraguan. Ya. Artinya itu tadi, kalau ada yang dianggap menguntungkan, baru semangatnya timbul. Kalau ada cobaan, ada fitnah, ada bulian, mengkerut, ya, semangatnya jadi peleyek-peleyek. Tahu Mas Samsul peleyek-peleyek? Peleyek-peleyek itu ya peleyek-peleyek, tidak semangat. Begitu. Ini bahayanya khasirat dunya wal akhirah. Di dunia dia tidak mendapat untung, apalagi di akhirat yang kekal abadi. Nauzubillahi min dzalik. Itu Haji Iskandar sekarang sudah nolol ini bersama Kang Padli Taman. Nah, ya. Kemudian wah ini Kang Dudung sudah ada ini. Ada Kang Mang Lukman N Iras. Nah, ini Muhammadiyah rasa NU. Ya, Muhammadiyah rasa NU ini Mang Lukman. Aduh, komandan kita ini Laskar Begundal ini. Ya, Komandan Dedi dari Satuan Brimob. Terima kasih, Komandan. Anak buahnya suruh ngaji ya. Kemudian yang lain-lainnya, wah ini Ustadz Yusuf Bakhtiar, Ketua MWC Kecamatan Ciampel. Ya, salah satu MWC yang ada di Karawang. Wa innama ta'ayyanat alaina ibadatuhu wa taqaddama lahu minal ihsan ilaina fadlan an kaunihi amarona biha liyurattibal jazaa'a 'alaiha fadlan wa yujaziya man dalla anha adlan. Lalu ini kita masih berbicara tentang ikhlas nih Imam Ghazali ini. Lalu bagaimana kok Allah menentukan kepada kita ya, ibadah, harus sholat, harus puasa, harus zakat kalau yang mampu, pergi haji dan umroh bagi yang mampu, berbagi dengan sesama. Nah, itu ibadah-ibadah itu ditentukan oleh Allah. Allah menuntut kita untuk menyembahnya. Wa taqaddama lahu minal ihsani laina. Dan Allah juga telah memberikan ya, lebih dulu kebaikan-kebaikan kepada kita, Pak Samsul. Bandingkan amal kita, sholat kita, ibadah kita dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah berikan kepada kita, tidak ada apa-apanya. Suatu ketika umatnya Nabi Musa siang malam terus ibadah. Ya, kita kurang tahu
bagaimana bentuk ibadahnya di zaman Nabi Musa. Yang jelas diceritakan dia sedang beribadah terus-terusan sampai ratusan tahun. Sudah tua terus-terusan ibadah. Ditanya sama Nabi Musa, kalau bahasa kita, Abah kok getol amat sih? Sholat rajin, wirid rajin, siang malam terus-terusan ibadah. Mau ngapain, Bah? Jawaban dia, saya mau masuk surganya Allah. Kanjeng Nabi Musa, ya, katanya Kanjeng Nabi Musa ibadah 500 tahun, Bah, untuk menebus kunci surganya Allah. Aduh, nggak ada bandingannya, Bah. Nah, untuk menebus satu mata saja dari dua pasang mata kita, sebagai anugerah dari Allah, sebagai ihsan, kebaikan dari Allah kepada kita, itu nggak seimbang. Ya, apalagi dengan nikmat-nikmat yang lain, apalagi dengan surganya Allah, nggak seimbang sama sekali. Fadlan an kaunihi amarona biha. Terutama Allah menyuruh kita untuk ibadah kepadanya. Apa tujuannya? Liyurattibal jazaa'a 'alaiha fadlan wa yajziya man dhalla anha adlan. Tujuannya agar Allah memberikan balasan kepada seseorang, kepada kita yang melakukan ibadah itu fadlan, sebagai karunia saja, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang dari Allah. Kanjeng Nabi pernah bersabda bahwa kita ini akan masuk surga, termasuk saya, kata beliau, termasuk aku, masuk surganya itu bukan karena ibadahku, bukan karena sholatku, bukan karena puasaku, tetapi fadlan min rabbik, fadlan min rabbina, sebagai karunia, pemberian, rahmat dari Tuhan kita. Kemudian wa yujazziya man dhalla anha adlan. Kalau nggak mau ibadah, kalau nggak mau nyembah Allah, ya otomatis Allah membalasnya dengan balasan yang setimpal, masukkan ke dalam nerakanya, bukan karena dosa yang dilakukannya, tetapi adlan, karena keadilan Allah saja. Allah memasukkan surga kepada seseorang itu karena rahmatnya. Allah memasukkan seseorang kepada neraka itu karena keadilannya. Alhamdulillah. Wah, Samsul ini memang luar biasa. Sekarang tadi sudah menyediakan semangkok bubur ya. Nah, kemudian kopinya. Nah, sekarang beliau lagi ini siap-siap menggoreng apa itu, Wak? Sampo tuh. Nah, itu. Waduh, singkongnya sedang ini, suasananya enak ini, ada kolamnya ya. Sebelah sana juga ada kolam ya, suasana Sukabumi nih. Nah, itu putranya Mas Samsul ya. Terima kasih Mas Samsul. Aduh. Boga babaturan kos Was Samsul can payah mau ulah ka dikubur. Ya, Uceng. Mana si Ucup, Ceng? Udah hadir, Ceng? Sukabumi, Ceng ya. Mancing, Ceng, di Sukabumi. Pak Ende, ada Kang Yayat Ruhiyat di Bogor. Ada Rijalul God di El Mudori. Ya, semua yang hadir, terima kasih. Ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini memperkuat penjelasan beliau yang disampaikan kemarin, bahwa yang disebut ikhlas itu ketika seorang hamba menyembah Allah tidak sedikit pun berharap balasan dari Allah,
karena dia sadar. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan menciptakan seluruh apa yang kau lakukan. Nah, jadi sholat kita, puasa kita, zakat kita, tahajud kita, semuanya itu dari Allah. Tidak bisa kita ngomong, tidak bisa kita mengangkat tangan, kita tidak bisa menghirup udara kalau tidak Allah takdirkan. Maka orang yang sadar bahwa semua perbuatannya atas kudrat dan iradah Allah, tentu dia tidak akan menuntut balasan apa-apa terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Erlian Syahpurnomo, terima kasih. Wa ammat tawakul bahwa sukunun nafsi, ini nyambung dari yang kemarin. Karena setiap mukmin itu mutabayinuna fi manazilil qurbi, mutafawituna fi darajati ta'ah. Nah, bil ikhlas lillah wa tawakkul alaih wa ridha bi hukmihi. Berbeda dalam keikhlasannya, berbeda dalam tawakalnya. Setiap mukmin juga berbeda terhadap ridho dan tidaknya dia akan ketentuan Allah. Nah, ikhlas sudah dijelaskan. Tentu derajat ikhlas berbeda-beda. Ya, kalau kita mah yang penting asal jangan karena manusia sajalah ya. Masih masuk kelompok ikhlas juga. Asal jangan karena ingin dipuji, disanjung orang saja, itu sudah termasuk ikhlas. Gitu. Makanya saya berharap Anda, terutama di bulan Muharram, nanti sebentar lagi tanggal 10 Muharram biasanya itu lebaran anak yatim. Ya, nggak usah diupload ya kalau kita mau ngasih anak yatim. Cukup kita dengan Allah saja. Cari anak yatim seorang, ngasih duit 50.000, selfie, jepret, upload di Facebook. Alhamdulillah bisa berbagi dengan yatim. Padahal man saurang. Duh, aing mah kermangan 50.000 di-upload, ya bures kabeh. Loba onam di-upload ge wa, henteu bures teuing sugan. Wa ammat tawakkulu, adapun tawakal itu bahwa sukunun nafsi wa tumaninatul qalbi. Mohon maaf. Wa ammat tawakkulu bahwa al-i'timad 'ala Allah Subhanahu wa taala indal hajat. Ada yang kelewat. Yang disebut dengan tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah Subhanahu wa taala indal hajat wal istinadu 'alaihi ma'ad darurah wasiqatu bihi 'indan nazilah ma'a sukunin nafsi wa tumaninatil qalbi. Itu definisi tawakal menurut Imam Ghazali yang dituliskan dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Tawakal adalah, kalau ada Ki Udin ditulis saja itunya ya, teksnya. Al-i'timad Allah Subhanahu wa taala. I'timad itu berlindung. I'timad itu bersandar. I'timad itu, kalau bahasa Sunda, punya angkehan. Ya. Kalau misalnya seorang anak dia pengen jajan beli cilok umpamanya, dia punya tenang saja dia hidupnya. Mau beli cilok, mau beli apa, karena dia bersandar kepada ibu dan bapaknya. Tinggal ngomong dia, mama, duit. Bapak, duit. Sudah dikasih sama bapak sama mamahnya. Nah, itu intimad itu. Si anak intimad kepada orang tuanya untuk beli cilok. Nah, gitu. Intimad kita, tawakal itu adalah berpegang teguh. Bukan berpegang teguh ya. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala indal hajat. Ketika kita punya kebutuhan, apapun kebutuhan kita, ya kita ini fakir, kita ini makhluk yang membutuhkan.
membutuhkan duit, membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan apa saja keperluan kita, baik harian, mingguan, bulanan, tahunan. Jangan pernah menyandarkan itu kepada makhluk selain Allah. Kepada selain Allah. Kepada orang tua kita, kepada bapak kita, kepada teman kita, kepada saudara kita. Jangan. Tapi bersandarlah, percayakan semuanya kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tawakal. Jadi tawakal itu tidak menghilangkan ikhtiar, Wah Samsul, ya. Saya mah tawakal jedog di imah. Molor. Bukan, tawakal itu bukan seperti itu. Kalau kita punya mobil, disimpan di tempat parkir, di pinggir jalan, ya, kuncinya dibiarkan, tidak pakai, ya tidak terkunci, di pinggir jalan saja udah, malah jendela kaca mobilnya itu dibuka. Nah, kita malah sholat, misalnya masjidnya di pinggir jalan, kata orang-orang itu Pak, kok mobilnya dibuka, dihidupin lagi. Nah, dalam keadaan hidup umpamanya mobilnya, saya mah tawakal aja kepada Allah. Eta mah tawakal micung gitu mah. Bukan seperti itu tawakal yang dimaksudkan di sini. Dulu kan pernah itu ada sahabat Nabi yang masuk ke masjid, ditanya sama Nabi, kamu naik apa ke sini? Saya naik onta. Ada riwayat yang menyatakan saya naik kuda. Terus onta kamu disimpan di mana? Ya, saya biarkan aja di sana. Saya mah tawakal lah sama Allah. Ya, ditegur orang itu, sahabat itu sama Kangjeng Nabi. Ikat dulu ontamu di tali pancang yang kuat. Ikat dulu, amankan dulu, baru kamu tawakal. Serahkan kepada Allah. Nah, jadi tawakal itu adalah bersandar kepada Allah setiap ada kebutuhan. Wal istinad alaihi ma'ad darurah. Bersandar juga kepada Allah ma'ad darurah. Ketika dalam keadaan darurat. Ketika benar-benar tidak ada yang bisa menolong kecuali pertolongan Allah, maka kita bersandar kepadanya. Itu tawakal. Setelah ikhtiar kita lakukan dengan maksimal. Bila menurang geus usaha, sudah kerja keras, banting tulang, cari nafkah, ya barulah hati ini yang tawakal itu adanya di hati, ya. Baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapat musibah, wathiqa bihi indan nazilah, percayakan semuanya kepada Allah. Kalau benar-benar percaya Allah itu ghani, maha kaya, Allah itu maha rahman, maha rahim, Allah itu mendengar doa-doa kita, Allah melihat ikhtiar dan usaha kita. Nah, kemudian ternyata kita malah dapat musibah, dapat bencana, ya. Misalnya uang kita hilang, motor kita dicuri orang. Nah, serahkan, percayakan kepada Allah. Biarkan nanti juga Allah yang akan menggantinya. Badan kita sakit, ya ke dokter dulu. Setelah sama dokter diperiksa, penyakitnya terdeteksi, dikasih resep, ya beli ke apotek, minum obat, minum, beli obatnya kita minum, barulah kita bersandar kepada Allah. Percayakan, bukan percaya kepada obatnya. Ya, obat kita minum, tetapi yang menyembuhkannya adalah Allah. Itulah tawakal. Ma'asukunin nafsi, dibarengi dengan jiwa yang tentram.
Wa tumaninatil qalbi, hati yang damai, yang tenang. Jadi kalau hati kita masih gelisah, aduh, lumayan hasil mualnya. Padahal kalau si Uceng nih lagi mancing, padahal ini umpannya umpan yang terbaik. Kemudian pancingannya juga pancingan yang terbaik. Tapi masih ada, aduh, ada yang nyangkut enggak nih ya? Nah, itu belum tawakal itu. Nah, jadi tawakal itu usaha yang maksimal. Kalau misal sakit, datang ke dokter spesialis, kemudian dikasih resep, kita minum obatnya, sudah tidak ingat obat lagi. Sandarkan hasil dan tidaknya kepada Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya semua ikhtiar kita, semua jenis, bukan hanya kesehatan saja. Kalau kita lagi usaha, cari duit, lagi bisnis, ya jalankan semua prosedur bisnis ini dengan baik. Tetapi ya sekali lagi, hasilnya bukan kita sandarkan kepada ikhtiar kita itu, tetapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi tenang dah, geus usaha ieu, geus minum obat, terus obatna ge sesuai jeung aturan dokter. Ya, tenang jiwa kita, percayakan Allah akan menyembuhkan. Jadi kalau jiwanya masih gelisah, aduh hasil mualinya, cager mualinya, ya itu belum tawakal itu. Artinya kita tidak percaya kepada Allah. As-thiqah bihi indan nazilah. Fal mutawakkiluna ala rabbihim alimu annahul muqaddir. Orang-orang yang tawakal kepada Tuhannya, mereka tahu bahwa sesungguhnya Allah itu yang mentakdirkan. Wal asbaba, dan mereka tahu kepada sebab-sebab, tahta hukmil khaliq, di bawah aturan ketentuan sang khaliq, ketentuan Tuhan yang al-mudabbir, yang maha mengatur. Layar kanun arkana yurkinun, arkan la yurkinun atau layar kunun dari abain. Mereka tidak bersandar kepada orang tua, wala abnain, tidak juga bersandar kepada anak, wala amwarin, juga tidak bersandar kepada harta, tidak bersandar kepada depositonya, tidak bersandar kepada investasinya, tidak bersandar kepada sawah. Ketenangan hidup itu, asbab-asbab itu tidak menjadi sandaran dalam hatinya untuk ketenangan jiwa dan ketentraman hatinya. Wala sonai, juga dia tidak bersandar kepada perbuatan-perbuatannya, kepada ikhtiarnya. Bal sarrafu jami'al umur bihudahu ilaihi walam ya'tamidu fi halin minal ahwal illa alaih wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Mereka tidak menyandarkan, tidak bersandar, tidak mempercayakan segala urusannya kepada orang tuanya, kepada sanak familinya, kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, kepada anak-anaknya, kepada harta kekayaannya, kepada ikhtiarnya, kepada siapapun selain Allah. Pokoknya dia hanya bersandar, hanya percaya kepada Allah. Bal sarrafu jami'al umur ilaih, semua urusannya diserahkan kepada Allah, tentu bihudahu, atas petunjuk, atas hidayah dan taufik Allah. Walam yatamidu fi halin minal ahwal, mereka tidak sedikit pun i'timad kepada dari satu hal, keadaan, dari setiap keadaan, semua keadaan, situasi, dalam segala situasi tetap dia i'timad kepada Allah, baik sedang banyak duit maupun kurang duit, baik sedang sehat maupun sedang sakit, baik sedang
enak maupun sedang tidak enak, semuanya dalam segala situasi dia tetap i'timad, bersandar hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, karena dia sadar bahwa siapapun yang tawakal kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, yang bersandar kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi segala kebutuhannya, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mutawakkilin. Amin wa Samsul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi, tawakal itu bukan berarti menghilangkan ikhtiar, bukan berarti menghilangkan usaha yang maksimal, ikhtiar yang maksimal, kerja keras, tetapi hati tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya orang kan diwajibkan aja usaha tuh wa Samsul. Iya. Anu nangtukeun Gusti Allah, ngeres da? Karena Allah itu ya. Hasil dan tidaknya menurut wa Samsul ranahnya Allah, bukan ranahnya manusia. Manusia hanya ikhtiar dibarengi dengan doa, ya. Kudu daek nyekel tasbih wa Samsulnya. Oh, Wiridan wae di wa Samsul sekarang sudah jadi santrinya Kiai Isep Saiful Huda, ya. Alhamdulillah sekarang di sini saya tadi nanya rumahnya Was Samsul nggak ada, sekarang bilangnya Aang, sekarang Aang Samsul. Ada Mas Tio, waduh ini yang punya bakso ini. Mas Tio tentu biasanya bersama Kang Dedinya ya. Ada Sopyan Hidayat, wah ini teman saya di Cipasung, sekelas dah. Dari dulu sampai sekarang Kang Sopyan ini tetap ganteng. Terima kasih Kang Sopyan di Bandung ya. Ada Andri Aprianto, Abeh Rawing. Kemudian ada, wah ini saudara saya ini di Gresik, Cak Udi ini. Ya, terima kasih Cak di Gresik, Pak Masdi. Kemudian Pesonaku. Ya. Ada Erliansa Purnomo. Nah, ada Abu Sehon. Terima kasih Kang Abu Sehon. Aduh. Saya jadi jelema nu tawakal ininya. Kemudian tingkatan yang ketiga, mohon maaf, keadaan yang ketiga dari martabat, dari derajat yang Allah berikan kepada orang mukmin adalah ridho dan tidaknya dia terhadap ketentuan dan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ridho, apa yang disebut dengan ridho? Kata Imam Ghazali, yang disebut ridho itu fahuwa tibun nafsi bima yajri bihil maktur. Hati ini selalu tenang, tentram, nerimo, baik, tidak pernah ngarasula kepada apa yang ditentukan oleh Allah, terhadap makdur yang berlaku, bima yajri bil makdur. Semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dibagikan kepada kita, diberikan kepada kita, kita terima dengan senang hati, dengan jiwa yang nerimo. Ya, bahkan sebagian ulama berkata aqrabun nasi ilallah arbahum bima qusima lahum. Sebagian ulama mengatakan bahwa manusia yang paling dekat kepada Allah adalah orang-orang yang paling ridho terhadap pembagian yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Allah, nah, ini hati kita. Ridho itu nerimo, rela, tidak aral, tidak pernah menyalahkan Allah. Kenapa sih saya harus berjodoh dengan dia? Ya Allah, kenapa sih saya harus punya pekerjaan yang seperti ini? Ya Allah, kenapa sih saya
punya harta hanya sebatas ini. Nah, ketika ada perasaan-perasaan itu cepat hilangkan. Semua yang kita terima, ya, semua yang kita rasakan adalah anugerah dari Allah yang telah Allah tetapkan kepada kita. Nah, itulah ridho. Jangan sampai ada gundel, kegerendeng di nuhate lah, gerendeng teh, ya tidak pas hati itu. Coba kalau saya dulu berjodoh dengan ini, pasti hidup saya tidak akan begini. Nah, itu namanya kita tidak nerima apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, Pak Setio, ya, kenapa sih saya harus jadi tukang bakso? Jangan, Pak Setio, ya. Justru kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya bisa diberikan kasab yang tidak kemana-mana. Saya hanya nunggu warung di rumah saja, orang-orang pada datang. Begitu, Pak Setio. Ada Ibu Susan Nur Fadilah. Ini teman saya sejak di Madrasah Aliyah Negeri Cipasung. Putra guru saya, Kiai Aep. Semoga Kiai Aep, Pak Aep Saifuddin, ya, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur. Terima kasih Ibu Susan. Wa min kalamil hukama rubba masarratin hiyadda wa rubba maradin wa huwa syifa. Sebagian ahli hikmah berkata juga, dari sebagian perkataan ahli hikmah ada yang ahli hikmah, ya, ada kata mutiara seperti ini. Rubba masarratin wa hiyadda wa rubba maradin wa huwa syifa. Sering terjadi, rubba itu sering kali atau jarang. Jadi bisa maknanya sering atau bisa maknanya jarang. Kalau di sini ini maknanya sering sekali. Sering terjadi, kesenangan bisa berubah menjadi penyakit. Ongko loba duit tapi hatena ente tenang. Karena itu banyak sekali terjadi. Kok pejabat tapi hatinya gelisah terus. Padahal uangnya banyak, gajinya gede, mimpin sebuah perusahaan, anak buahnya ribuan, karyawannya ribuan, bahkan buka cabang di mana-mana, tapi hatinya gelisah, nggak pernah tenang. Itu artinya kesenangan itu jadi penyakit. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Wa maradin wa rubba maradin wa huwa syifa. Nah, kalau ini mungkin bisa maknanya kadang-kadang, jarang terjadi, jarang sekali, ya. Penyakit, musibah lah, ya, bisa menjadi obat. Penyakit justru jadi obat. Gering tapi ngeunah tete tenang weh, nya berobat tapi tidak membuat dia putus asa. Terus bersandar kepada Allah. Ridho apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, karena sakitnya itu ya dia yakini itu datang dari Allah. Ya, bukan hanya penyakit tentunya. Kesulitan hidup itu bisa membuat dia bisa menjadikan obat baginya. Ada ya orang yang hidupnya miskin tapi hatinya tenang. Walaupun nggak banyak. Rata-rata orang miskin pasti hatinya lebih gelisah. Loba duit oke gelisah, kok mau miskin, kok mau belangsak. Ada sebagian orang yang hidupnya kesulitan secara lahir, tapi justru hatinya tentram. Saya teringat ada cerita tentang seorang jenderal, almarhum sekarang ya. Tapi saya husnuzon beliau jenderal yang soleh. Zaman Orde Baru dulu, namanya Jenderal M. Yusuf dari Makassar. Ketika
beliau menjadi Panglima Angkatan Bersenjata waktu itu, Pangab ya, Panglima ABRI, itu tentu pikirannya bagaimana fokus kepada bagaimana menjaga negara, bagaimana menjaga keamanan teritorial NKRI, bagaimana mensejahterakan para prajuritnya. Kadang-kadang ini membuat beliau stres, tidak bisa tidur, gelisah. Kalau mau tidur juga harus minum obat dari dokter. Suatu ketika beliau jalan-jalan di tengah malam. Di depan rumahnya di Makassar itu ada seorang tukang becak yang lagi mangkal. Tertidur lelap sampai kerek, sampai ngorok, mendengkur. Becak ya, becak seluasnya becak. Sambil morongkol kalau orang Sunda ya, sambil morongkol kerek, tukang beca itu tidur dengan pulasnya. Pagi-pagi Jenderal Yusuf ketemu sama tukang beca itu. Bang, sini bang, abang saya lihat tidur kok enak banget ya. Padahal tidur cuma ngerengkol di beca, tapi kok mendengkur sampai kelihatannya pulas banget. Rumah saya gedung, jabatan saya tinggi, duit saya banyak, tapi kok susah tidur ya? Tukang beca itu malah ketawa, tersenyum menjawab pertanyaan dari Jenderal M. Yusuf ini. Begini Jenderal, ya saya bagaimana nggak nikmat tidur, saya nggak ada yang saya pikirin. Ada 2-3 orang sehari yang nyuruh saya untuk narik beca, ya saya seneng banget. Yang penting mas saya bisa makan, yang penting saya bisa ngudut, udah cukup. Saya nggak pernah mikirin hidup ini, ya ini hidup ini karunia dari Allah, sudah saya syukuri aja. Tetangga-tetangga saya yang sakit, yang lumpuh masih banyak, tapi saya masih sempat mengayuh beca. Dari obrolan itu Jenderal Yusuf mendapatkan hidayah dari Allah sampai beliau membangun sebuah masjid besar, masjid megah di sana di Makassar. Saya juga sempat sholat di sana waktu mengikut Muktamar NU tahun 2010 di Muktamar Makassar. Saya sempat sholat di masjidnya Jenderal Yusuf. Gede, megah, dirawat dengan baik, semua karyawannya, semua takmir masjid digaji sama wakaf yang beliau khususkan untuk takmir masjid itu. Nah, beliau juga buka pesantren yatim di mana-mana di daerahnya sana, kelahiran beliau di Makassar. Mungkin juga ada di beberapa daerah yang lain. Nah, beliau akhirnya hidup sederhana menjelang akhir hayatnya, dan insya Allah beliau termasuk jenderal yang husnul khotimah. Jadi kalau nggak mau banyak pikiran ya sudah, jangan terlalu banyak beban. Ya kumaha ente pusing nah hirup, geus mamikiran pagawean teu anggeus-anggeus, tuluy bisnis teu lancar wae. Ayo mikiran naon teh mancing teu menang-menang deh si Uceng mah. Ya, kita jangan terlalu banyak pikiran. Banyak sekali sering terjadi kesenangan malah menjadi penyakit. Tapi kadang-kadang juga penyakit malah justru menjadi obat. Ini sebagian apa yang disampaikan oleh para ahli hikmah. Ya, semoga dunia yang kita miliki, jabatan yang kita punya, apapun yang diberikan oleh Allah, kita terima dan kita bisa mensyukurinya dengan baik. Amin. Bang Sanusi ya, Abang Sanusi, Ustadz kita dari Depok ini, bersama Kang Dudung Abdul Salam, kemudian Kang Dodi Hudori, Ustadz kita dari Depok, alumni Cipasung, pertahankan ya Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah di kota Depok yang begitu deras sekali Wahabismenya itu di sana. Bang Uci,
ada Edi Damhudi, oh Bang Edi ini. Ada Saiful Biran Al-Biruni, ada Iis Nuri Alwani, waduh Teh Iis ini. Senior kita, ada Kang Haji Dede Asy'ari, ada Mas April, ada Muhammad bin Ahmad, Dadang Rahmat, ada Haris Fadilah, dan teman-teman yang lain. Terima kasih telah menemani saya bersama Wasamsul ini dalam pengajian Muka Syafatul Qulub. Kang Aye, ngopi Kang Aye, ngopi ya. Jam berapa, Wak? Jam 7 pas. Buset, bejaan atuh tadi. Sebeak waktunya gitu. Aduh, saya sudah lebih 10 menit. Pandasap kene. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan khususnya bisa sedikit-sedikit manfaat khusus bagi saya ini. Ya umumnya bagi semuanya jemaah Facebook rahimakumullah. Kita sama-sama tawasul dengan doa dari Hadratus Syekh Bashim Asy'ari. Lil khamsatun fi biha harral wabail hatimah al Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Ku berkana lima jalmi mugi Gusti ngalengikeun kana panyakit balai anu mantap nganyarikeun. Ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah Nusuci. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.